Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kisah-kisah para nabi dan rasul, yaitu kelanjutan dari kisah Nabi Isa alaihissalam pada bagian yang keempat ini. Setelah sebelumnya kita membahas tentang mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam yang jumlahnya banyak, sekitar ada 7 mukjizat yang sudah kita bahas, di mana kelebihan-kelebihan itulah yang menjadikan para pengikut Nabi Isa, orang-orang Nasrani, mengkultuskan posisi Nabi Isa melebihi dari batas kemanusiaan sampai kepada batas-batas ketuhanan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi Isa ini dikutip dari seorang cendekiawan Mesir, Abbas Mahmud Al-Aqad. Beliau menyampaikan keterangan profil tentang Nabi Isa yang beredar di abad 4 Masehi, yang itu diduga manuskrip berasal dari riwayat Biblius, teman dari Pilatus, seorang hakim di kerajaan Romawi saat itu, bahwa perawakannya Nabi Isa ini sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, rambutnya seperti warna anggur, rata atau rapi, tidak dipoles, meski di sisi telinganya agak keriting dan berkilau, dahinya lebar, kedua matanya biru bersinar, di wajahnya tidak terdapat kekurangan, dari hidung dan mulutnya tidak terdapat cacat, bahkan tampak segar berseri-seri. Kedua tangannya indah dan lurus, sementara perangainya terlihat dari gerakannya tenang, cerdas, wajahnya memancarkan kasih sayang sekaligus berwibawa. Orang yang melihatnya akan mencintainya, namun juga sungkan atau segan. Akhlaknya adalah kebenaran dan kasih sayang, menakutkan jika menegur atau mengkritik dan mengecam, namun menyenangkan jika mengajak dan mengajar. Tidak ada yang melihatnya tertawa, bahkan banyak yang melihatnya menangis. Ucapannya seimbang, tidak bertele-tele. Meski riwayat ini masih polemik, namun menurut Abbas Mahmud Al-Aqad tadi, gambaran tentang Nabi Isa alaihissalam tentu tidaklah buruk dan jelek sebagaimana tradisi untuk nabi-nabi Bani Israel. Jadi ini kurang lebih performa atau profil secara fisik beliau yang penuh dengan banyak kelebihan, sebuah postur yang ideal, yang dalam hal ini salah satu yang menjadi kebiasaan beliau ini, ya, tidak ada yang melihatnya tertawa, bahkan banyak yang melihatnya menangis. Jadi memang kehidupan Nabi Isa sejak masih bayi dan masa remaja, masa pada saat menyampaikan atau mendapatkan risalah ini penuh dengan banyak fitnah, banyak tantangan. Jadi kehidupannya penuh dengan keprihatinan terus-menerus. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, bertemu dengan Nabi Isa, dan beliau menceritakan bahwa putra Siti Maryam itu perawakannya sedang, seperti manuskrip yang disebutkan di atas. Selain itu disebutkan Al-Masih Isa alaihissalam ini berdada bidang, lebar dan menarik. Wajahnya segar seperti baru saja dari tempat pemandian.
Rambutnya hampir menyentuh kedua pundaknya, seolah rambutnya meneteskan air padahal tidak ada. Jadi rambutnya rapi dan berkilau. Kulitnya putih kemerah-merahan, tipis kecoklatan. Kemiripan fisiknya dalam riwayat Muslim diserupakan dengan seorang sahabat, yaitu Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat terbunuh di masa Nabi Muhammad SAW. Inilah melengkapi daripada yang ada performa yang kita sebutkan di atas. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, setiap mukjizat yang dibawa oleh Rasul ini selalu berlainan. Nabi Saleh alaihissalam yang diutus kepada kaum Tsamud, di tengah-tengah kaum yang melihat bagaimana seekor onta yang dilahirkan dari gunung atau mampu membelah batu-batuan gunung. Ini menjadi mukjizat untuk Nabi Saleh. Tetapi pada akhirnya kaum Tsamud membunuhnya, ya. Fa'aqaruha, ya. Mereka menyembelih onta tersebut yang sudah diwanti-wanti sebelumnya supaya tidak dibunuh, ya. Tetapi ternyata masih dibunuh dengan konspirasi dari orang-orang jahat pada saat itu. Kemudian pada saat Nabi Musa diutus di tengah-tengah kaum yang gemar memainkan sihir, sehingga sihir mendapat tempat istimewa. Oleh karena itu, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, bentuk lahirnya seakan-akan menyerupai sihir. Tetapi pada hakikatnya ia justru menjatuhkan sihir. Mukjizat itu berupa tongkat yang menjadi ular dan kemudian ular itu memakan tongkat-tongkat para tukang sihir. Yang pada akhirnya para tukang sihir Fir'aun akhirnya mengimani kepada risalahnya Nabi Musa dan bahkan dihukum bunuh, ya, oleh Fir'aun, ya. Dan pada akhirnya para tukang sihir itulah masuk ke surga, ya. Mereka siang harinya masih kafir, sore harinya mereka mukmin, dan setelah maghrib mereka sudah berada di surga, ya. Mereka dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itulah sudah kita bahas bagaimana kiprah Nabi Musa alaihissalam dan mukjizatnya. Lain halnya dengan Isa, beliau ini diutus di tengah-tengah kaum materialis yang mengingkari ruh dan hari kebangkitan. Mereka menduga bahwa manusia hanya sekedar tubuh tanpa ruh. Mereka adalah kaum yang meyakini bahwa darah makhluk adalah rohnya atau jiwanya. Taurat yang ada di tangan Yahudi menyebutkan bahwa tafsiran nafas, an-nafas adalah darah. Disebutkan di dalamnya yang artinya janganlah engkau memakan darah dari tubuh manusia karena jiwa setiap tubuh adalah darahnya. Jadi mereka meyakini seperti itu, walaupun memang kalau manusia yang meninggal, rohnya dicabut, otomatis darahnya juga tidak ada, ya. Tapi berbeda antara darah dan nafas atau roh ini, ya. Tapi kalau menurut orang-orang Yahudi disamakan. Nabi Isa diutus di tengah-tengah kaum yang mereka disesatkan oleh falsafah yang dasarnya mengatakan bahwa penciptaan alam memiliki sumber pertama, seperti sebab dari akibat. Jadi sebabnya adalah pencipta, kemudian akibatnya adalah alam ini. Jadi alam memiliki wujud yang mendahulunya. Di tengah-tengah masa yang materialis ini, di mana ruh diingkari, maka secara logis mukjizat Nabi Isa terkait dengan usaha menunjukkan alam rohani ini. Jadi strateginya di situ, ya. Demikianlah Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Mukjizat ini cukup untuk membungkam kaum yang mengatakan bahwa alam memiliki sumber pertama. Jelas bahwa alam tidak memiliki wujud yang mendahulunya. Kita berada di hadapan Sang Pencipta, yaitu Al-Khaliq, yang mengadakan sistem bagi segala sesuatu dan menjadikan sebab bagi segala sesuatu. Dia menjadikan proses kelahiran anak berasal dari hubungan laki-laki dan wanita. Tetapi pencipta ini sendiri menciptakan sebab-sebab, dan sebab-sebab itu tunduk kepadanya. Sedangkan dia tidak tunduk kepada sebab-sebab itu.
Dengan kehendaknya yang bebas, dia mampu memerintahkan kelahiran anak tanpa melalui ayah sehingga anak itu lahir. Jadi fenomena kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ayah ini adalah di samping itu merupakan mukjizat, hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Ini juga membantah ideologi atau keyakinan dari orang-orang saat itu ada hubungan antara sebab dan akibat. Akibat ini adalah alam, kemudian sebab sebelumnya adalah alam yang lain. Begitu terus ya. Jadi ini mementahkan ideologi dan pemikiran mereka itu. Dan kelahiran Isa pun terjadi tanpa seorang ayah, cukup ditiupkan ruh kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya 91, "Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin." Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dalam dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Sudah kita ceritakan bagaimana perjuangan Maryam pada saat hamil dan pada saat melahirkan, pada saat menerima caci maki dari para orang Yahudi dan pendeta-pendetanya itu ya, kesabarannya luar biasa. Kelahiran Isa membawa mukjizat yang luar biasa yang menegaskan dua hal. Pertama, kebebasan kehendak ilahi dan ketidakterkaitannya dengan sebab, karena dia adalah pencipta sebab-sebab. Yang kedua, pentingnya ruh dan menjelaskan kedudukannya serta nilainya di antara kaum yang hanya mementingkan fisik sehingga mereka mengingkari ruh. Seandainya kita mengamati sebagian besar mukjizat Nabi Isa, maka kita akan melihatnya dan mendukung pandangan tersebut. Misalnya ya, mukjizat Isa yang mampu membentuk tanah seperti burung, lalu beliau meniupkannya sehingga tanah itu menjadi burung. Mukjizat ini pun menguatkan adanya ruh. Semula ia berupa tanah yang bersifat fisik yang tidak dapat disifati dengan kehidupan. Tetapi ketika Nabi Isa meniupnya, maka segenggam tanah itu menjadi burung yang memiliki kehidupan. Menurut riwayat, burung ini adalah kelelawar. Jadi pada saat itu beliau menggenggam segumpal tanah, kemudian dibentuk menjadi burung dan ditiupkan, maka menjadi bergerak dan hidup, bisa terbang kelelawar tersebut. Tetapi ketika sudah menjauh dan tidak terlihat oleh pandangan manusia, jatuh dan mati, kembali mati sedia kala, karena pada dasarnya dia tidak punya ruh. Ini dalam rangka untuk membuktikan tentang eksistensi pentingnya ruh pada fisik itu ya, yang diingkari oleh orang-orang Yahudi. Sungguh sesuatu yang bukan fisik masuk ke dalamnya. Sesuatu itu adalah ruh. Ruh itu masuk ke dalam tanah sehingga ia menjadi burung. Jadi ruh adalah nilai yang hakiki, bukan jasad atau fisik. Di samping itu juga ada mukjizat menghidupkan orang-orang yang mati. Bukankah ini juga menunjukkan adanya ruh dan adanya hari akhir atau hari kebangkitan? Orang yang mati telah ditelan oleh bumi, di mana anggota tubuhnya telah hancur berantakan, sehingga ia hampir menjadi tulang belulang yang hancur. Lalu Al-Masih memanggilnya dan tiba-tiba dia hidup kembali dan bangkit dari kematiannya. Jadi satu saat para Hawariyin ini minta dikisahkan bagaimana cerita yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam dengan kapalnya dan banjir yang terjadi pada saat itu. Maka Nabi Isa mengajak para Hawariyin untuk berjalan di sebuah tempat, dan ketika sampai ke gundukan, Nabi Isa dengan membawa tongkat mencocok-cocokkan tongkatnya di gundukan tersebut, kemudian dengan berdoa mohon kepada Allah Ta'ala supaya menghidupkan siapa yang ada di dalam gundukannya. Ternyata bangkitlah seseorang dari situ, yaitu Sam bin Nuh, bangkit dalam keadaan tanah ada di kepalanya dan sudah banyak uban ditumbuh di kepalanya, dan bisa bertanya dan berkata kepada Nabi Isa apa misinya, sehingga
menghidupkan kembali setelah sekian lama wafat atau meninggal ya. Nabi Isa minta diceritakan tentang kejadian yang ada pada zaman Nabi Nuh, bagaimana kapalnya, bagaimana kejadian banjirnya dan sebagainya. Setelah lengkap itu kaumnya atau pengikutnya Nabi Isa ini masih belum puas, yaitu ingin mengajak sampai Nuh ini ke rumahnya supaya bisa menceritakan kepada keluarga besarnya dan supaya mereka percaya. Tetapi Nabi Isa menolak permintaan itu dan mempersilahkan kepada sampai Nuh untuk ya beliau berdoa dan akhirnya meninggal kembali ya. Jadi tidak lama berikutnya kemudian meninggal kembali, meninggal lagi maksudnya. Nah, itu contoh betapa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa luar biasa ya, bisa menghidupkan ruh yang sudah lama wafat dengan izin Allah Ta'ala, bisa masuk kembali ke jasad, ke fisik seseorang dan bisa hidup kembali. Seandainya orang yang mati hanya berupa fisik sebagaimana dikatakan orang-orang Yahudi, maka ia tidak akan mampu bangkit dari kematiannya karena fisiknya telah hancur. Tetapi mayit itu mampu bangkit dari kematian. Jasadnya kembali hidup dan ia bangkit dari kuburannya serta berbicara. Jadi ruh adalah nilai yang hakiki, bukan fisik atau jasad. Kalau begitu, di sana terdapat hari kebangkitan dan hari kiamatnya. Intinya di sini. Jadi mukjizat-mukjizat itu dalam rangka menguatkan, menjadi bukti bahwasanya hari kiamat itu nanti betul-betul akan terjadi. Dan Allah Maha Kuasa dengan membangkitkan seluruh manusia nanti pada saatnya hari kiamat ini, yaumul qiyamah itu, hari kebangkitan itu. Jadi itu ditunjukkan bukti-buktinya kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Hal ini bukanlah mustahil sebagaimana yang dikatakan orang-orang Yahudi ya. Karena setelah kematian jasad menjadi tanah yang berterbangan di udara. Itu bukan mustahil tetapi mungkin saja. Dalil dari hal itu adalah kebangkitan orang-orang yang telah mati di hadapan mata kepala mereka sendiri. Nabi Isa telah menghidupkan mereka agar kaumnya yakin bahwa kiamat fisik akan terjadi dan kematian dari kematian dan itu adalah benar dan bahwa hari akhir adalah benar. Jadi sesuatu yang tidak mustahil nanti terjadi karena mereka sudah melihat fenomenanya saat itu. Juga terdapat mukjizat yang lain, beliau mampu memberitahu kaumnya tentang apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Tanpa terlebih dahulu beliau masuk ke rumah mereka atau dapat bocoran dari seseorang. Mukjizat ini menetapkan bahwa panca indera bukanlah nilai yang hakiki. Nabi Isa tidak melihat apa yang ada di rumah mereka, tetapi rohnya mampu untuk melihat dan berbicara atau memberitahu mereka. Jadi rohani adalah nilai yang hakiki, bukan fisik. Ini sekali lagi kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Isa ya. Tidak kepada sembarang manusia, sembarang orang yang misalnya ada seseorang yang dianggap sakti ya, weruh sadurunge winarah. Tahu sebelum dikasih tahu. Nah, jadi itu tidak bisa kita klaim kepada orang per orang. Ini khusus kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kalaupun kepada Nabi Rasul yang lain termasuk Nabi Muhammad sendiri, kalaupun beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah, beliau tidak tahu dengan apa yang tersimpan, yang terjadi pada saat beliau tidak hadir, itu nggak tahu kalau tidak ada wahyu ya. Jadi turun wahyu dari langit baru beliau bersikap ya. Ketika terjadi hadithul ifki, yaitu tersebarnya berita bohong ya, Aisyah selingkuh dengan seorang sahabat Sufyan bin Mu'attal ya, yang dituduh selingkuh dengan Aisyah. Beliau Rasulullah tidak tahu dengan fakta yang sebenarnya. Ketika turun surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya baru beliau bersikap, oh ternyata istrinya lurus ya, tidak selingkuh, tidak menyimpang. Nah, itu menunjukkan kemanusiaan beliau. Kalau tidak ada wahyu ya beliau tidak bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Jadi ini terjadi pada Nabi dan Rasul atas izin Allah semata-mata. Demikianlah mukjizat-mukjizat Isa datang untuk memberitahukan pentingnya roh
dan kebebasan kehendak ilahi. Mukjizat-mukjizat Nabi Isa sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Abu Zahra termasuk dari jenis propagandanya dan sesuai dengan tujuan risalahnya, yaitu dakwah untuk mendidik rohani dan keimanan kepada hari kebangkitan dan hari kemudian. Dan di sana ada kehidupan lain di mana seseorang yang berbuat baik akan dibalas kebaikannya dan orang yang berbuat buruk akan dibalas keburukannya. Seperti disebutkan di surat Az-Zalzalah ya, bahwasanya yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasturun nasu ashtata liyurau a'malahum. Jadi manusia dibangkitkan untuk melihat apa yang diperbuat dulu ya pada saat di dunia. Dan pada saat itu bumi menceritakan ya yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, saat nanti di yaumul qiyamah bumi bercerita apapun yang dilakukan oleh manusia. Jadi bumi bersaksi. Inilah kita dianjurkan untuk banyak melakukan safar dan bersujud dimanapun kita berada. Jadi kalau kita sering bepergian maka kita jadikan masjid-masjid itu sebagai tempat untuk transit atau mampir sholat di situ ya. Karena dimanapun masjid yang kita ampiri untuk kita jadikan sholat di situ, kita sujud di situ, maka bumi yang kita tempati untuk sholat bersaksi nanti di hadapan Allah. Tempat-tempat baik yang kita kunjungi itu akan tuhadditsu akhbaroha, menceritakan oh si fulan pernah ke sini, ziarah berkunjung ke masjid ini, ke sini untuk melakukan kebaikan. Nah, itu nanti bumi semua bercerita ya di hadapan Allah Ta'ala. Demikianlah berikutnya. Lalu apakah mukjizat menghidupkan orang-orang yang mati masih memberikan celah kepada para pengingkar akhirat untuk terus mengingkarinya atau memberikan ruangan kepada penentang hari kebangkitan untuk meneruskan penentangannya. Orang-orang Yahudi telah diracuni dengan pikiran ketidakpercayaan atau penentangan pada hari akhirat serta tidak beriman kepada hari akhir. Maka menghidupkan orang-orang yang mati yang dibawa atau dikuasai oleh Isa menjadi suatu pukulan telak bagi mereka yang membuat mereka beriman. Tetapi mereka masih menentang tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi Isa menutup lembaran kehidupannya yang lembut dan ia mulai berdakwah di jalan Allah. Beliau didukung oleh Ruhul Qudus. Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Al-Qur'anul Karim menceritakan kepada kita bahwa esensi dakwah Al-Masih tidak banyak berubah dari esensi dakwah para nabi sebelumnya, yaitu menyuarakan Islam yang intinya adalah menebarkan tauhid yang sempurna, hanya serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha rabbi wa rabbukum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi misi yang dibawa Nabi Isa sama dengan yang dibawa Nabi dan Rasul yang lainnya ya, yaitu misi tauhid. Tapi di sini disebutkan bahwasanya orang Yahudi ini walaupun mereka mengetahui fakta-fakta empiris yang jelas mereka tangkap dengan panca inderanya, tetapi mereka tidak bisa menerima kebenarannya. Maka mereka ini adalah disebut maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mampu atau tidak mau menerimanya. Al-Quran memberitahu kepada kita bahwa mengatakan kalimat tersebut adalah Isa. Kalimat tersebut adalah kalimat yang sama yang pernah disampaikan seluruh nabi. Meskipun nama mereka, sifat mereka, mukjizat mereka, baju mereka, bahasa mereka, usia mereka, bentuk mereka, dan warna kulit mereka tidak sama. Mereka semua bersepakat untuk menyuarakan Islam dan hanya menyerahkan diri kepada Allah serta beriman bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan Tuhan alam semesta. Tiada sekutu baginya dan tiada yang setara dengannya. Dia Maha Esa yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya
tentang siapa Tuhannya Rasulullah, menisbatkan kepada siapa Allah Ta'ala itu, maka turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawabannya ya. Bahwasanya Al-Ikhlas inilah menjadi jawaban Allah adalah sebagai Tuhan yang ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan orang-orang Quraisy pada saat itu. Jadi para nabi dan rasul berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi misinya sama. Mereka ini adalah satu rangkaian, seperti saudara kandung walaupun berbeda-beda, tetapi mereka satu sama lain saling menyempurnakan risalahnya. Isa tidak mengatakan persoalan tauhid lebih banyak atau lebih sedikit dari apa yang pernah disampaikan oleh para nabi. Artinya sama, yang disampaikan Nabi Isa juga sama dengan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran datang kira-kira setelah 500 bahkan sampai 600 tahun dari pengangkatan Nabi Isa. Allah Ta'ala melalui ilmunya yang azali mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah kaum Masehi, di mana mereka berselisih tentang hakikat Isa ini. Jadi karena masa risalahnya panjang ya, setelah Nabi Isa diangkat, baru kemudian Islam datang, ini masanya 500 sampai 600 tahunan, sehingga kejahiliaan banyak terjadi di mana-mana ya, pada saat itu, terutama di Jazirah Arab. Jadi masa fatrah, masa kosongnya dunia dari risalah sangat panjang. Kalau Nabi dan Rasul yang sebelumnya, yang sudah kita banyak cerita ya, itu antara satu Nabi dengan yang lain beriringan. Ada Nabi Lut di Yordania, ada Nabi Ibrahim di Palestina, kemudian Nabi Ibrahim disusul dengan anak-anaknya, ada Ismail, ada Ishak. Jadi masing-masing ini hampir seimbang. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Nah, itu masing-masing sezaman ya. Tapi setelah Nabi Isa diangkat, ini lama sekali sehingga masa kejahatan ataupun kejahiliaan sangat tersebar luas dunia saat itu dalam totalitas kejahiliaannya. Oleh karena itu Al-Quranul Karim berusaha menyingkap dialog mereka yang belum terjadi. Bagaimana dialognya, dakwahnya Nabi Isa kepada kaumnya. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ilahaini, sebagai sesembahan selain Allah. Qala, maka Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimtah. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui segala yang ghaib. Jadi sama sekali tidak ada perintah dari Nabi Isa untuk ittakhidu atau ittakhiduni ya. Tidak ada perintah dari beliau untuk menjadikannya dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah. Tidak ada sama sekali. Kemudian surat Al-Maidah 117, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidaklah pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Isinya sama ini, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu ibadahlah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa dakwah Al-Masih adalah dakwah tauhid. Al-Quran ingin mengatakan bahwa Al-Masih terlepas
berlepas diri dari segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya, yaitu tuduhan bahwa ia anak Tuhan atau ia justru Tuhan itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat tadi, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi inilah misi dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pergi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dakwanya adalah bahwa tidak ada perantara antara pencipta dan makhluk. Tidak ada perantara antara seorang penyembah dan yang disembah. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Ia adalah kitab suci yang datang untuk membenarkan Taurat dan berusaha menghidupkan syariatnya yang pertama. Injil adalah cahaya, petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Isa ingin meluruskan tafsiran orang-orang Yahudi terhadap syariat, di mana mereka menyampaikan tafsir dari syariat itu secara harfiah dan sesuai dengan kepentingan mereka. Nabi Isa menenangkan orang-orang yang menjaga syariat bahwa ia tidak datang untuk menghilangkan syariat, tetapi ia datang untuk menyempurnakannya dan menyelesaikan tugas para nabi. Namun Isa lebih menekankan pada penafsiran esensinya, bukan kepada bentuk lahiriahnya. Sudah kita ceritakan panjang lebar bagaimana orang-orang Yahudi ini telah melakukan banyak sekali penyimpangan aturan-aturan yang sebelumnya diwariskan dari Nabi Musa ini. Mereka membuat aturan sekian banyak yang justru mereka sulit dan bahkan mereka mensiasati untuk menerjang aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Nah, Nabi Isa ini adalah, kalau dalam bahasa kita adalah seperti mujaddid, pembaharu terhadap syariat Nabi Musa sebelumnya, bukan merubah, tapi mengembalikan kepada esensi dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa pada saat dulu. Nabi Isa memberi pengertian kepada orang-orang Yahudi bahwa 10 wasiat yang dibawa oleh Isa mengandung makna-makna yang lebih dalam dari apa yang mereka bayangkan. Wasiat yang ke-6 bukan hanya melarang pembunuhan materi sebagaimana yang mereka pahami, tetapi juga menyangkut penindasan dan usaha mencelakakan orang lain. Sedangkan wasiat yang ke-7 bukan hanya melarang zina dalam pengertian terjadinya hubungan antara laki-laki dengan perempuan melalui cara-cara yang tidak sah, tetapi zina berarti segala bentuk perbuatan yang menjurus kepada dosa. Misalnya ketika mata diarahkan kepada lawan jenis disertai syahwat dan hasrat seksual, maka itu pun berarti zina. Maka Isa berkata, sesungguhnya lebih baik bagi manusia untuk menghindarkan matanya dari sesuatu yang dapat menghancurkannya daripada ia harus hancur dengan mata itu sendiri. Syariat yang dibawa oleh Isa melarang untuk melanggar sumpah dan janji. Nabi Isa memberi pengertian kepada kaumnya bahwa hendaklah mereka tidak melakukan sumpah palsu karena merupakan kesalahan besar jika nama Allah dibuat main-main di atas mulut-mulut mereka. Jadi tidak ada bedanya ya antara apa yang disampaikan di antara syariatnya ini dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk dalam hal sumpah. Kita bersumpah atas nama Allah, maka tidak boleh dibuat main-main untuk hal-hal yang sepele atau bahkan mengandung unsur kebohongan ya. Sumpah palsu misalnya, itu adalah merupakan dosa besar. Jadi harus kita hindari. Dakwah Nabi Isa juga berbenturan dengan arus materialisme yang sangat mendominasi masyarakat saat itu. Oleh karena itu beliau mengingatkan manusia dari perbuatan munafik, pamrih, tamak dan gila pujian. Begitu juga beliau mengingatkan mereka dari sifat rakus terhadap kekayaan dunia. Beliau mengingatkan agar jangan sampai mereka menimbun harta di dunia, yakni hendaklah mereka tidak memfokuskan perhatian mereka pada urusan-urusan duniawi semata yang sifatnya tidak abadi, tetapi hendaklah mereka memfokuskan perhatian mereka pada hal-hal yang bersifat samawi atau ukhrawi, karena itu bersifat abadi. Nabi Isa ini adalah orang yang sangat-sangat bersahaja ya, atau bisa dikatakan orang yang tidak memiliki apa-apa dari sisi duniawi ya.
Tetapi beliau bukanlah orang yang miskin ya. Aslinya beliau setiap hari itu berdoa kepada Allah Ta'ala, dalam riwayat berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan makanan roti 1 potong saja sehari. Dan beliau tidak ingin lebih dari itu, karena khawatir kalau lebih maka akan menjadikan beliau tamak dan rakus kepada dunia. Nah, itulah yang merupakan contoh kezuhudan ya dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memberitahu kepada masyarakatnya agar mereka menjadi orang-orang yang teliti saat memilih gaya hidup mereka, karena pada gilirannya akal mereka akan menjadi cermin darinya. Kecenderungan manusia itu terkait kuat dengan hatinya. Jadi apa yang ada dalam hati manusia itu terekspresikan di dalam kata-katanya, kemudian di dalam gaya hidupnya. Jadi kecenderungan manusia itu terkait kuat dengan hatinya. Ketika hatinya bersih, maka yang terlontarkan adalah sesuatu yang bersih. Tapi kalau hatinya kotor, maka yang terlontarkan adalah hal yang kotor ya. Ya seperti bejana, kalau isinya air putih, air jernih, yang keluar air jernih. Kalau isinya kopi ya yang keluar adalah kopi. Ya itulah ekspresi yang ada dalam diri manusia, itu yang nampak ya seperti dalam hatinya. Jika hati tertuju kepada cahaya langit, maka kehidupan manusia akan tampak bersinar. Tetapi jika hati tertuju pada kegelapan dunia, maka kehidupannya pun tampak gelap. Nabi Isa mengingatkan kaumnya dari sikap pamrih dan cinta dunia. Beliau mengajak mereka untuk teliti dalam memilih majikan yang mereka mengabdi kepadanya. Karena manusia tidak dapat mengabdi kepada 2 majikan dalam satu waktu. Boleh jadi ia akan menjadikan harta sebagai majikannya, atau boleh jadi ia akan menjadikan Allah sebagai tuannya. Jadi robnya, majikannya adalah Allah. Kalau dia menjadikan dunia sebagai majikannya, maka dia akan menghamba kepada dunia itu. Jadi tidak bisa berkumpul dalam hati seseorang loyalitas kepada 2 yang bertolak belakang. Kalau dunia sebagai wasilah ya monggo silakan, sebagaimana para sahabat dulu juga banyak yang mereka memiliki kekayaan ya, tetapi mereka sudah sanggup sedemikian rupa mengendalikan kekayaannya sehingga tidak menghamba kepada kekayaan itu. Jika ia menyembah harta, maka berarti ia jauh dari penyembahan terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, hendaklah manusia menjauhi dunia seperti makanan dan pakaian, di mana mereka akan dikuasai oleh kegelisahan dan ketidaktenangan serta keraguan tentang penjagaan Allah kepada mereka. Allah telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya dalam kehidupan. Ketika timbul kegelisahan dan keraguan pada diri mereka, maka itu dikarenakan keraguan mereka terhadap penjagaan Allah dan ketidakpercayaan mereka kepada janji-janjinya dan rahmatnya serta bimbingannya. Allah lah yang menciptakan mereka dan Dia pula yang menjamin kehidupan mereka dan melindungi mereka. Bahkan Dia juga melindungi makhluk yang paling kecil urusannya, seperti burung di langit dan kumbang-kumbang di kebun ya. Jadi persis ajaran Nabi Musa adalah seperti ajaran Islam ini ya. Keyakinan Allah sebagai Razzaq, Zat Ar-Razzaq yang mampu, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha, tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya Allah Ta'ala. Jadi inilah yang ditanamkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Tidak boleh gelisah dan ragu terhadap apa yang belum terjadi. Nabi Isa memberitahu kaumnya bahwa hanya memperhatikan dunia adalah hal yang salah, yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Itu adalah sikap para penyembah berhala. Karena penyembah berhala tidak mengetahui apa yang lebih baik darinya. Sedangkan orang-orang yang beragama mengetahui bahwa di sana terdapat bimbingan ilahi yang mengajak mereka untuk percaya kepada Allah dan tidak begitu peduli dengan dunia. Allah mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka lebih daripada apa yang mereka ketahui. Allah akan melindungi mereka dan akan menjamin kehidupan mereka. Karena itu yang layak bagi mereka adalah hendaklah mereka memohon agar diberi kekuasaan Allah dan kebaikan darinya, yakni kehidupan rohani dan apa yang dikandungnya dari kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Allah Maha tahu
Ya maha adil ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Allah yang paling tahu dengan kebutuhan yang kita inginkan sebagai manusia ini. Jadi kepengetahuan kita terbatas dan Allah yang maha adil dan maha bijak. Semua apa yang diberikan pada kita itulah yang terbaik untuk kita dapatkan saat itu. Di samping itu Nabi Isa menasihati mereka agar jangan terlalu pusing dengan kejadian-kejadian yang akan datang dan persoalan-persoalan esok hari, karena esok hari sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi orang yang menggelisah atau yang dia itu gelisah ataupun meresahkan hal-hal yang belum terjadi, itu berarti dia telah bersuudzon kepada Allah Ta'ala, berburuk sangka kepada Allah. Allah sudah menetapkan kejadiannya sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan kekuasaan dan keadilan Allah Ta'ala. Kalau seseorang meragukan masa depannya, apakah besok bisa makan atau tidak, apakah besok bisa begini, bisa begitu, berarti dia meragukan tentang takdir Allah. Nah, inilah keimanan kepada takdir harus kita pelajari kembali, terutama iman pada Allah sebagai zat, satu-satunya zat yang menjamin ya, kehidupan kita. Jika kebutuhan dan penderitaan datang silih berganti, maka bantuan dan perlindungan ilahi pun terus datang silih berganti. Dakwah Nabi Isa juga berbenturan dengan dualisme yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Kita saksikan sebagaimana mereka suka mendapatkan kebaikan yang ditujukan kepada diri mereka, mereka pun biasa untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Demikianlah kehidupan orang-orang Yahudi dicemari sikap dualisme ini. Nabi Isa mewasiatkan kepada manusia agar mereka memperlakukan sesama mereka sesuai dengan akidah yang mengatakan perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi persis ajarannya Nabi Isa, persis seperti ajaran Nabi Muhammad. Kita dalam hal berukhuwah ya, bersaudara, berinteraksi sosial dengan masyarakat, maka ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang paling bawah adalah salamatus sodr, yaitu kelapangan hati, ya, lapang dada, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa marah kepada sesama dan saling memaafkan. Kemudian tahapan yang kedua ini, an yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Kita suka kepada orang lain, cinta pada orang lain sebagaimana kita suka kita perlakukan seperti pada diri kita. Apabila kita tidak suka untuk dighibahi, maka kita jangan berghibah kepada orang lain. Apabila kita tidak suka untuk dihina oleh orang lain, maka kita jangan menghina orang lain. Apabila kita suka untuk diberi hadiah oleh orang lain, maka berilah hadiah pada orang lain. Jadi seperti itu. Kita perlakukan orang lain seperti kita perlakukan pada diri sendiri. Kemudian pada puncaknya yang ketiga adalah ithar ya. Ithar artinya mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, berikutnya ini insyaallah slide yang terakhir ya. Nabi Isa terus melangsungkan dakwahnya dan mengajak manusia untuk menyembah Allah Ta'ala serta tidak menyekutukannya, jadi tidak berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana beliau juga mengajak manusia untuk membersihkan dan menyucikan rohani serta hati dan berusaha memasuki kerajaan langit. Dakwah Nabi Isa itu sangat memukul kalangan para pendeta Yahudi. Mereka kaget ya. Kalimat-kalimat yang dilontarkan Nabi Isa bagaikan senjata yang siap menerpa wajah mereka dan menyatakan peperangan terhadap mereka serta menyingkap kedok kemunafikan mereka. Jadi nantinya, dan sebagian juga sudah kita singgung ya, bahwasanya para pemuka agama Yahudi ini punya misi-misi di balik aturan-aturan yang sekian banyak yang mereka buat untuk umatnya. Di antara misi utamanya adalah mereka ingin mengeksiskan diri mereka, menguasai kaumnya, dan juga misi-misi keduniaan, misi-misi duniawi. Jadi apa yang disampaikan risalah Nabi Isa ini sangat menjadi hambatan yang besar. Maka sudah seringkali kita sampaikan, Nabi Isa ini berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang selalu memusuhinya.
citra Nabi Isa di depan orang-orang Yahudi ini adalah selalu dikatakan sebagai penjahat, dikatakan sebagai melawan. Terutama di sini Nabi Isa difitnah untuk melawan pemerintah Romawi ya. Jadi akhirnya itulah yang menjadi alasan pada akhirnya mereka melakukan fitnah dan pada akhirnya mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi Isa itu. Jadi satu sisi Nabi Isa dianggap penjahat oleh orang-orang Yahudi, saat yang lain orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Jadi ada dua kutub yang ekstrim tadi. Ekstrim ini memusuhi, ekstrim ini mengkultuskan. Nah, kita umat Islam berada secara moderat di pertengahan. Nabi Isa adalah merupakan Abdullah, merupakan Rasulullah, hamba Allah yang sama dengan Rasul-Rasul yang lainnya. Nah, mula-mula pemerintahan Romawi tidak turut campur dalam masalah tersebut karena mereka melihat bahwa itu hanya sekedar perselisihan internal antara kelompok-kelompok Yahudi. Bagi mereka, selama orang-orang Yahudi sibuk dengan masalah mereka sendiri dan tidak peduli dengan kekuasaan, mereka pun tidak turut campur. Jadi pemerintahan Romawi ini juga hanya berpikir untuk mengeksiskan kerajaannya. Tidak peduli dengan dinamika keagamaan, perbedaan pendapat di kalangan masyarakat pada saat itu. Yang penting kerajaannya itu eksis. Jadi kalau ada fenomena pemberontakan ataupun perlawanan kepada pemerintah, maka baru mereka ini bertindak, orang-orang Romawi ini. Nah, itulah yang dijadikan celah oleh orang-orang Yahudi tadi. Mereka memfitnah Nabi Isa seolah-olah akan melawan pemerintahan sehingga menjadikan pemerintahan gusar dan berdiri atau membela orang-orang Yahudi atau para pendetanya ini, dan akhirnya juga ikut terlibat dalam proses pembunuhan Nabi Isa pada tahap-tahap berikutnya. Inilah beberapa kelanjutan dari kisah Nabi Isa alaihissalam yang memang cukup panjang ya, karena kiprah beliau walaupun masa risalahnya sangat singkat ya, beliau diangkat sebagai Rasul usia 30-an tahun, kemudian diangkat ke langit usia sekitar 33 tahun, jadi walaupun singkat tetapi dinamikanya luar biasa. Dan saat ini pun juga pengikut orang Nasrani yang masih menjadi dominan di dunia, dan karena kesalahpahaman dari apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikian kurang lebihnya maaf, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.